penerimaannya kita ngaji di sini, semoga apa yang telah diusahakan semuanya Allah berikan keberkahan dan Allah berkatakan ganjarannya, amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, selanjutnya kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Anwar Rusli, padanya dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati sebagai Kiai Haji Nur Ali. Kalau sebut nama dia, saya ingat seorang kiai juga di Bekasi. Saya pernah itikaf 10 hari di rumahnya, di masjidnya, itu tahun 90-an. Jadi pernah saya itikaf di Kiai Nur Ali Ujung Harapan. Tahun 90-an saya itikaf di sana. Jadi mudah-mudahan hadirin berbahagia. Ini kalau beliau disebut namanya, ingatnya Ujung Harapan sana. Ya, guru kita. Alhamdulillah. Kemudian juga sebagai tuan rumah. Kemudian guru kita yang barusan mengisi takrir untuk kita bersama, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kemudian juga sebagai Presiden Porsilah Bapak Kiai Haji Jawas Abdul Khair dan lain tadi, dan khawatirnya kepanjangan waktunya. Ustadz jam 7 sudah lewat nih, nanti ngomong sama saya. Jadi yang penting semuanya kita yang hadir pada malam siang hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi sudah dapat sholat subuh, kemudian lanjut dengan ngaji di Porsilah. Sebelum subuh saja kalau kita tahu keuntungannya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Umat Islam yang nggak dapat sebelum sholat subuh kehilangan dunia lebih baik pada dunia seisi. Setiap hari, mungkin anak kita, mungkin keluarga kita, mungkin siapa saja yang tidak ikut sholat subuh, qobliyah subuh, kehilangan lebih baik dunia setiap hari, Pak. Makanya orang yang rajin sholat subuh sebelum subuh, dirinya berikan rasa kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nggak punya duit. Nah ini yang paling hebat. Siapa yang tidak sholat subuhnya, dikatakan dalam sebuah hadis, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menjaga 2 sholat, jaminannya surga. Apa itu? Sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh lagi enak-enak tidur, kalau asar lagi repot, lagi kerja, tangguh. Jadi jaga sholat itu, kata Nabi, man shallal bardain, waktu dingin. Jadi alhamdulillah tadi disampaikan oleh guru kita keuntungan surah Al-Nasrah. Mudah-mudahan jadi amalan kita bersama. Apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan. Saya tidak perlu panjang, tapi saya nyambung juga dikit aja. Apa yang saya sambungkan,
Jadi kalau kita niat beramal ini bukan untuk akhirat, itu amal kita belum sampai di langit yang pertama. Amal kita belum sampai ke langit yang pertama. Kalau kita mau naik lagi ke langit yang kedua, kalau ada sifat sombong dalam diri kita, juga amal kita tidak sampai ke langit yang kedua. Juga dari kalau sudah tidak ada rasa sombong, akan naik lagi ke langit yang ketiga kita itu, yaitu kalau tidak ada sifat ujub, merasa hebat sendiri, orang lain bodoh semua. Ini tidak akan langit yang ketiga. Mau naik ke langit yang keempat, ya, amal kita kalau tidak ada sifat mahabbah di dalam kehidupan kita, kasih sayang kepada umat, amal kita tidak akan naik ke langit yang keempat. Kemudian katakanlah kabar ada di dalam kehidupan kita, tidak naik lagi amal kita ke langit yang kelima, yaitu kalau ada sifat hasad dalam diri kita, dengki kepada siapa saja. Ini langit yang kelima. Naik lagi ke langit yang keenam, yaitu kalau tidak ada sifat na'ah di dalam kehidupan kita, cukup diberikan oleh Allah kepada diri kita. Kalau ada ini di dalam kehidupan kita, insya Allah akan naik lagi ke langit yang ke-7. Langit yang ke-7 harus ada sifat ikhlas. Kalau nggak ada sifat ikhlas, tidak akan naik amal kita itu sidratul muntaha. Sehingga bagaimana Rasulullah naik, sifat-sifat itu ada di dalam bagi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini ada sifat dalam kehidupan kita. Apabila ini ada di dalam kehidupan kita, amal kita nongol. Aja kita sudah dikhawatirkan. Yang pertama, motivasi hidup kita ini untuk akhirat. Wa bagi fima taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini yang pertama. Ini yang paling hebat. Hidup kita di dunia ini satunya kampung kita yang asli adalah akhirat, bukan dunia. Jadi kita beramal tujuannya akhirat, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja barangkali karena waktunya sudah jam 7, jadi saya nggak perlu panjang-panjang. Yang penting bagaimana amal kita ini bisa diterima oleh Allah. Hilangkanlah sifat-sifat yang saya maksud tadi, sehingga kita Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa rahasianya? Rahasianya subhanalladzi asra bi 'abdihi minal lail minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci hambanya telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke masjid dan terus ke Sidrat. Karena kita belum sampai niat kita untuk ke Mekah dan ke Madinah, makanya kita dari masjid ke masjid aja. Itulah wasilah. Mudah-mudahan kita doakan juga. Ini disampaikan oleh guru kita kemarin, Masjid Nabawi pertama ada lebih kurang 70 sampai 100 itu ahli sufah, ahli yang tinggal dibiayai oleh Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan itikaf itu nggak boleh di masjid, ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Makanya saya sampaikan sekarang di Porsila ini, kalau ada yang melarang, khawatir orang itikaf di masjid, ada yang larang, banyak kejadian Pak. Kenapa saya sampaikan ini? Khawatir terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Itu rata-rata kes Pak. Pernah ada yang nendang Pak, ada orang datang ditendang itu, tahu-tahu dia besoknya meninggal, kakinya nggak bisa jalan. Jadi jangan, kalau ada rombongan yang datang ke tempat Bapak, terimalah dengan baik. Karena di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang yang mengikuti kembali apa yang dilakukan oleh Rasulullah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa?
13 tahun mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dilanjutkan lagi dengan menghidupkan 24 jam. Nah, di masjid, mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan ini untuk menggerakkan kita agar tidak kita melarang orang masuk ke rumah Allah. Itu rumah Allah. Kurang lebih mohon maaf apa yang disampaikan yang benar semua dari Allah, yang salah dari diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.